batalion. Dan selama pengiriman pasukan selalu saja prajurit-prajurit kita itu terserang penyakit. Dalam kurun waktu penugasan yang lama itu setahun, itu lebih dari 50% prajurit kita terserang penyakit malaria, bahkan ada yang meninggal. Ini menjadi keprihatinan saya. Bahkan sebelum saya Pangkostrat, saya Pangdam Siliwangi mengirim bantuan juga, terkena juga. Dan waktu saya Pangdam juga mengirim juga 50%. Waktu saya Kasih juga mengirim, kena juga. Saya nggak tahu satuan-satuan lain. Yang jelas satuan Pangkostrat itu yang paling banyak mengirim pasukan itu diserang penyakit malaria dan selalu ada yang meninggal. Kemudian yang tidak meninggal itu membawa bibit penyakit. Karena bibit penyakit dibawa ke asrama dan dalam kurun waktu tertentu kumat lagi. Saya selalu bertanya kepada dokter, jawabannya selalu normatif. Prajurit sudah diketahui, selalu begitu. Sudah di samping bapak, selalu. Ini yang saya dalam pikiran saya menjadi menyerah begitu saja terhadap kondisi. Kita sudah ganas dan bisnisnya sangat ganas. Kemudian anggaran sangat besar, tetapi tidak ada langkah-langkah signifikan yang saya urapin TNI yang lalu. Saya Pangkostrat, di situ ada Menhan, ada Panglima TNI, ada seluruh kepala staf angkatan. Saya bicara di situ karena saya mengutarakan kondisi realita di lapangan, di mana prajurit kita yaitu banyak sekali yang mendapat. Kita sebagai perwira, saya sebagai Panglima waktu itu merasa berdosa. Kalau kita mengirim pasukan tidak memikirkan boro-boro atasi UGM habis segala macam, ini penyakit saja tidak bisa diatasi. Saya berkali-kali meninjau pos-pos prajurit di Papua. Kalau ada terkapar 2-3 orang malaria, saya tanya, ada sampai 50% pos itu kena malaria, maka pos itu sudah tidak potensial, sudah ibaratnya tidak bisa berbuat apa-apa. Nah ini, di tengah-tengah kemarin saya sudah hampir mengakhiri tugas sebagai Pangkostrat, mungkin energi ini. Di tengah-tengah saya menyiapkan 2 batalion lagi untuk berangkat, yaitu 321 dan 412. Saya kaget waktu paparan kesiapan batalion 321 dan kita dan menyampaikan dalam kesiapannya antara lain kita mengambil langkah-langkah dalam rangka menghadapi penyakit malaria, antara lain dia menemukan satu zat yang untuk merendam pakaiannya. Saya tanya dari siapa-siapa, Pak Ina sudah datang sini. Jadi Pak Ina ini beliau waktu itu juga akhirnya saya panggil ke kantor. Saya ingin tahu apa itu, karena bantuan ini belum berangkat, masih dalam persiapan. Terus terang, nanti waktu itu saya timbul kekhawatiran juga, ini barang apa ini? Zat apa ini? Saya khawatirnya justru mencelakakan prajurit saya. Nah, saya ada sense of security itu, akhirnya saya panggil nanti kita tahu, saya ingin tahu. Samping saya juga buka atau selalu normatif. Idenya ya memang medis saja, tapi saya ini ada kreativitas dan adaptasi, dan saya lebih percaya lagi Tuhan itu ilmunya lebih banyak daripada manusia. Mungkin masih banyak ilmu lain yang ini yang belum ketemu. Beliau menemukan di depan saya ada satu zat yang warnanya putih dilarutkan ke
air 5 liter, baru plastik PGL yang mau dibawa operasi diceluk sampai larutan itu habis, dikeringkan, disetrika, katanya bisa mengusir nyamuk untuk tidak menggigit. Nah, setelah selesai persiapan berangkatlah 321 dan 412. Saya monitor terus selama tugas dan saya akhirnya semakin percaya sedikit banyak penemuan ini bermanfaat, karena kenyataannya sampai dengan dia sudah mau pulang itu yang terkena hanya sekitar 25 di bawah 30 dibandingkan tadinya sampai 340 kena tiap batalion dan tugas dan ada yang meninggal. Saya lebih sedih sewaktu di tengah-tengah saya sebagai Panglima mengatasi masalah Gorontalo dilapori ada sekian puluh prajurit harus dievakuasi ke rumah sakit. Saya dari Gorontalo terbang ke Makassar ke Papua menunggu masukan, ada yang meninggal sekolah. Saya semakin prihatin. Dalam hati saya harus berusaha apapun untuk bisa kita menyiapkan segala macam sarana prasarana kalau kita sakit ya sia-sia rasanya. Nah ini, jadi para bos sekalian, siang ini kita berikan makna ini mungkin untuk memanfaatkan apa yang sudah dilakukan dalam rangka membantu kita mengatasi perihal malaria di Papua ini. Nanti kalau dicermati mungkin disangkapi sejauh mana manfaat barang ini, mungkin juga tidak bermanfaat. Ya silakan nanti dicermati. Ini sebagai satu upaya kita. Mungkin masih banyak upaya-upaya lain yang bermanfaat, karena kita ke depan nggak tahu sampai kapan tetap akan mengirim pasukan-pasukan untuk tugas. Bahkan dalam menyiapkan satuan 721 untuk berangkat ke Sudan, informasi dari Danot yang sudah survei ke sana, di sana juga sedang endemi penyakit malaria. Saya nggak tahu jenis malarianya sama enggak dengan Papua. Siapa tahu ini bisa bermanfaat. Di samping obat-obat yang sudah disiapkan untuk prajurit, kita harus ada upaya lain. Jadi intinya kita menyiapkan prajurit untuk tugas itu semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan agar dia selamat dari gangguan penyakit sehingga dia bisa melaksanakan tugas secara optimal sesuai yang sudah diembankan pada negara dan bangsa. Terima kasih. Silakan setelah ini kembali untuk menyampaikan paparan. Kedua, terima kasih Bapak Ijedat, Bapak Asfam, dan Asom, Mas Her, Mas kalian yang saya hormati dan saya banggakan. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami pada sore hari ini. Mohon maaf bila pada penyampaian kami nanti persiapan dan penyampaian ada kata atau kami tidak kenal Bapak-Bapak sekalian. Bagaimanapun ini adalah hal yang baru dan pertama untuk saya. Kedua, izinkanlah kami hadir pada hari ini untuk hadir sebagai keluarga dari TNI ARI, sehingga Bapak boleh mendukung dan akhirnya menjadikan program yang kita siapkan menjadi dampak yang positif untuk anggota TNI di daerah operasi. Terima kasih. Sebelumnya saya juga menyampaikan selamat menikmati hidangan yang istri saya siapkan, cukup spesial Pak. Jadi silakan. Dalam presentasi ini saya juga sudah menyiapkan presentasi yang bisa di program untuk mendapatkan arahan dan pesan untuk bapak-bapak sekalian dari bapak-bapak sekalian, karena ini penting buat saya sebagai modal moral untuk saya terus investasi. Terima kasih. Akan saya mulai presentasi ini.
saya selalu suka mengatakan bahwa program ini, walaupun memang utama dari program ini adalah yang dikatakan lubang-lubang tadi, tapi saya lebih suka mengatakan bahwa ini adalah program pengendalian sektor malaria untuk sebuah komunitas yang ada. Dan gambar di belakang itu adalah tadi sudah ternyata menjadi momok tersendiri di Pramuka kedua, di mana Jenderal Mengatur mengatakan bahwa perang ini melelahkan, capek. Setiap kali perang, satu divisi akan di rumah sakit dan kita menunggu divisi lain dalam waktu penyembuhan. Dan itulah makanya kita selalu mendapatkan satu pilihan bahwa sehat itu pilihan, terserah mau pilihnya apa. Makanya bahwa kalau tidak pilih sehat, berarti kita memilih sakit dan kita setuju untuk sakit. Izin kami memberikan presentasi operasi militer non tempur dengan katakan sandi pengendalian sektor malaria yang berfokus tujuan menekan angka kesakitan anggota baru, mengurangi ancaman migrasi ke home base karena selain umat di home base juga akan menyebar ke masyarakat yang ada di home base. Ketiga adalah mendukung program pemerintah eliminasi malaria. Strategi kita bagaimana? Yaitu merubah menyiapkan perilaku kebersihan lingkungan dan pribadi. Yang taktik yang saya gunakan di sini adalah menggunakan cairan anti nyamuk untuk tekstil yang lebih mengarah pada baju PPL maupun seragam baju bebas ataupun sarung, lampu dan lain sebagainya. Juga penggunaan fogging untuk lingkungan dan kita mensterilisasikan tempat perkembangan biak nyamuk dan istirahat nyamuk sebagai upaya kita non kimiawi. Nah, ini data terakhir. Saya ini bukan data yang terakhir, tapi data yang sudah dikompilasi per 30 Juli 2013. Jadi dari bulan Pak Kapasat 321 anggota yang kena malaria pertama kali 25 kasus dibandingkan dengan satuan terdahulu 273 yang dirawat di rumah sakit Martin Ende hanya 6 orang. Nah, pada waktu itu saya diberikan kesempatan untuk membagikan satu botol untuk satu orang yang tetap dan setiap pos dilengkapi oleh alat fogging seperti yang saya disediakan di depan ini. Terus satuan kedua yaitu unit 412. Unit 412 memang berbeda dengan unit 321 karena kesempatan saya waktu itu diberikan 2 minggu, sedangkan saya hanya khusus mempersiapkan diri untuk 321. Tapi akhirnya toh saya berhasil juga mendatangi dan melakukan laporan tersebut. Dan kesempatan awal sekali adalah saya diberikan kesempatan di program 3 yaitu unit 310 kemana anggota Bapak juga. Cuma pada waktu itu memang kami ini sangat baru sekali, jadi banyak dugaan, banyak keraguan. Akhirnya saya bilang sama Daniel, berikanlah saya pos yang dianggap paling terbaik dari satuan lama. Saya mau komplement dari saya sendiri untuk pengamatan saya, untuk uji coba saya sendiri, saya rekami sendiri. Dan hasil dari pos itu adalah nihil. Ini mungkin data grafik yang mungkin kelihatannya lebih bombastik bahwa ini adalah satuan lama. Itu mengatakan ini adalah satuan unit 144. Lah, dua grafik ini adalah grafiknya 321. Garis yang biru adalah garis data kesakitan anggota yang pernah terkena malaria sebelumnya di Satgas terdahulu dan mereka kambuh di sana. Lah, yang warna kuning ini adalah anggota yang benar-benar kena malaria pertama kali masuk ke daerah operasi dan terkena. Dan pada kesimpulan total bulan ke-6 yang benar-benar pertama kali kena malaria itu hanya 25 orang kasus baru, di mana kasus relapsnya 52 orang. Jadi dibandingkan dengan satuan lama hanya mereka adalah 273. Jadi menurut saya cukup berbangga dan saya cukup berterima kasih karena sebenarnya ini bukan programnya yang bagus,
memang produknya bagus, tetapi adalah niat dari Bapak Panglima dulu, Pak Munir juga terutama anggota. Karena saya pernah mendapatkan satu kata-kata dari kawan-kawan dan tahu bahwa mereka membawa moral untuk menghadapi istri dari anggota bila mana anggota ini dalam sana Malaria. Jadi saya melihat bahwa mentalitas dari anggota 321 luar biasa. Nah, sekarang sebelum saya membicarakan dan mengomongkan produk ini secara dalam, ini adalah hal yang paling penting yang harus kita ketahui dahulu. Karena baik produk itu bagus diproduksi oleh orang hebat atau pabrik yang hebat, percuma saja kalau salah sasaran, salah guna, salah aplikasi, dan tidak termanajemen dengan baik. Nah, kalau pengendalian malaria, pada prinsipnya kita harus memperhatikan dua aspek, yaitu lingkungan dan pribadi. Di sini selalu harus ada dua supaya kita seimbang, kimia dan non kimiawi. Juga terhadap pribadi kita, kimiawi dan non kimiawi. Tidak boleh saya mengatakan bahwa Makassar perlu beli barang saya sebanyak-banyaknya supaya semua kimiawi. Itu tidak boleh, karena kita mengganggu keseimbangan alam. Nah, inilah yang dilakukan dari Unit 321 di sektor Senggi, Jaya Barat. Inilah yang membanggakan saya bahwa anggota-anggota ini ternyata mau dengan omongan saya bahwa ayolah kita bersihkan lingkungan. Ini memang bukan lingkungan pos, ini adalah lingkungan sekitar, di mana pos itu sendiri tidak pernah turun, sudah cukup relatif kecil tapi masih ada, berarti lingkungannya kotor. Dan ini adalah bakti sosial yang dilakukan di kampung juga berikut juga ini. Ini dilakukan pertama kali setelah Serpas. Ini ada di pos Arsotani. Nah, mereka bongkar semua tanaman yang indikasinya banyak nyamuk seperti pohon pisang. Terus posnya juga waktu itu sangat tidak layak dan itu juga diperbaiki. Dan aktivitas di desa juga ini demikian. Nah, inilah kenapa kita itu tidak pernah bisa lepas dari malaria. Saya mendapatkan kehormatan untuk ikut dalam hijau Medan untuk kesehatan 321. Hal seperti inilah yang saya temukan. Jadi sudah sangat wajar kalau anggota itu terkena malaria. Memang saya menggunakan kamera dari ponsel. Misal saya bawa makro, Pak. Di sini semua jentik-jentik nyamuk. Jadi bagaimana di ASO kami itu tidak paling tinggi nilainya dalam perayaan nilai malaria. Terus kedua, tumpukan seperti ini. Tumpukan seperti ini adalah tempat istirahat nyamuk. Tidak ada asalnya, Pak. Jadi terbuka. Nyamuk masuk pada setahun hari, akhirnya ditutup karena mau tidur, dan nyamuk sudah di dalam, tidak pesta. Terkenal di sana. Juga berikut dengan saluran-saluran seperti ini. Dan ini salah satu yang sebenarnya saya menilai salah kaprah. Ini adalah pos yang sudah lama, dan ketinggiannya 15 meter dari jalan. Tapi genangan ini banyak sekali atas nama pertanian. Jadi saya pikir kita siap benar-benar mau melakukan coklat tanam di pos, seharusnya kita harus memiliki resapannya juga. Jangan sampai kegenang dan akhirnya jadi pertanian juga. Ini juga sama statusnya, tidak lebih tidak kurang juga. Dan ini pos-pos yang pos ini saya yakin sudah tidak ada lagi. Ini di ASO kami pada waktu itu dan melakukan renovasi total. Ini tidak ada ramnya dan lubang-lubangnya banyak dan lain sebagainya. Mohon maaf, operator. Lanjut, operator. Nah, sebelum kita bicara lebih dalam masalah program, sekali lagi saya akan memaparkan bahwa pentingnya ada tiga hal yang kita tuh harus perhatikan sebenarnya dalam pengendalian nyamuk. Perilaku nyamuk itu dulu sebentar. Bagaimana nyamuk itu berkembang biak? Terus bagaimana nyamuk itu beristirahat? Atau bagaimana kebiasaan nyamuk-nyamuk itu menggigit? Dan kenapa sih mereka itu harus menggigit kita? Kenapa nggak menggigit yang lain? Toh mungkin burung cendrawasih juga banyak di sana.
Nah, perkembangan biak yang disukai di Papua terutama itu adalah kolam kebirutan, menyukai air yang langsung kena matahari, habitat alami dan buatan. Seperti mungkin kita habis main voli, di situ ada tapak kaki kita kena hujan, akhirnya disitulah bisa berkembang biak. Itulah kehebatannya dari nyamuk Anopheles. Terus saluran air yang ada atau tidak ada tanaman, perilaku istirahat, tempat-tempat gelap, teduh, termasuk salah satunya pada waktu pasukan mengantung pakaiannya di kamar. Itulah tempat istirahat yang paling sempurna karena tidak ada predator sama sekali. Terus kedua, pada waktu menggigit, mayoritas saya baca di semua jurnal mereka menggigit senja sampai malam hari. Tapi ada sebagian yang memang malam hari sampai pagi. Tapi jangan lupa pada waktu kita melakukan tugas di lapangan, kita mengusik waktu mereka istirahat. Akhirnya mereka terbang, mereka melihat banyak darah di situ dan dihisap kita. Nah, ini salah satu potensi-potensi. Ini mungkin gambar ini saya pilih karena mirip dengan pos, ada air, ada tanaman dan lain sebagainya. Dan ini adalah saya katakan tadi, banyak sekali kecenderungan anggota untuk menggantung pakaian sehingga jadi sarang nyamuk saja. Lanjut. Nah, ini adalah siklusnya, siklus yang perlu kita perhatikan bahwa nyamuk itu ada di air dan di udara, dan inilah yang kita harus manage dengan baik, terutama di Papua yang kelembapannya sangat tinggi. Nah, faktanya kenapa nyamuk itu harus menggigit? Ini yang kita perlu perhatikan bahwa mereka itu sebenarnya menggigit karena mereka ingin bertelur. Jadi kalau nyamuk yang menggigit kita selalu nyamuk betina, bukan nyamuk laki-laki. Nah, bagaimana mereka tahu kalau kita punya darah? Saya juga tidak tahu, tapi yang pasti mereka punya sistem sensor yang kompleks sehingga mereka tahu ini ada, maaf kita sebut diri kita mamalia yang besar. Karena di sana juga tidak ada sapi yang lebih besar dari kita. Akhirnya mereka menunjukkan darah, dia tidak mau tahu, kita hisap karena mereka ingin punya keturunan. Nah, ini mungkin sedikit bercandaan. Mungkin nyamuk itu melihat kita seperti ini. Nah, ini mohon maaf supaya kita refresh. Nah, prinsip dasar dari pengendalian program yang saya bikin, saya mengikuti kata-kata dari salah satu pimpinan Puskes bahwa pengendalian yang paling utama adalah preventif. Cara yang paling gampang adalah kita lari dari kita nyamuk. Nah, secara ilmiah, kalau teknik mengatakan memutuskan mata rantai penularan dari orang sakit ke orang sehat. Makanya ini pun sangat penting kalau nanti anggota itu sudah pulang ke publis. Nah, kita langsung ke produk, bahwa apa yang akan saya sampaikan di sini program produk adalah dua, yaitu satu, Jabar 83 kita. Inilah adalah produk yang menolak dan mengendalikan nyamuk yang kita gunakan dan resahkan pada bahan tekstil. Kenapa saya katakan bahan tekstil? Karena saya tidak mau bersempit diri dengan seragam PDL. Karena pasukan ke Papua juga pakai baju bebas, baju rahasia, pakai sarung dan lain sebagainya. Baru kita bicara produk untuk lingkungan, untuk membantu meredakan lingkungan tersebut selain kita melakukan pembersihan. Nah, konsep awal yang perlu kita perhatikan itu berlapis-lapis. Pengendalian kita, pertahanan kita berlapis-lapis. Pertama, dari anggota TNI itu sendiri, kita memakai anti nyamuk, baju anti nyamuk. Kita memakai lotion yang sudah disiapkan oleh Beckham. Terus kedua, kita memakai kelambu yang sudah anti nyamuk, yang sudah disediakan oleh Babek juga. Terus kita mengendalikan lingkungan. Mengendalikan lingkungan di sini yang Bapak lihat adalah fogging. Fogging adalah paling umum. Terus kedua adalah sesuatu yang akan saya perkenalkan lagi di kesempatan lain, yaitu IRS, yaitu Indoor Residual Spraying. Kalau kata-kata yang paling mudah adalah membuat ruangan atau rumah anti nyamuk. Jadi kita bicara seragam anti nyamuk, kita juga bicara pos anti nyamuk. Dan ketiga, memperluas lingkungan di luar pos. Kalau memang pos itu sudah kita bina, ternyata angkanya dibanding dengan pos-pos yang terbina relatif tinggi, maka artinya daerah itu pun sebenarnya kotor. Bukan pos saja yang kotor, tapi mungkin daerah lingkungan masyarakat yang harus dibina.
maaf, operator maksud. Jadi apa yang saya sampaikan di sini sudah mengikuti sesuatu yang baku dari WHO. Kita mengendalikan lingkungan secara kimiawi dan non kimiawi dari segala aspek lingkungan, dari mekanis, biologis maupun kimiawi. Walaupun yang saya akan sampaikan di sini semuanya adalah kimiawi. Nah, saya pernah membaca pada waktu awal saya melakukan pengembangan produk ini bahwa produk anti nyamuk untuk tekstil berbahan aktif permetrate itu memberikan perlindungan sampai dengan 97,7% perlindungan dibandingkan dengan lotion yang berbahan aktif DIT. Tetapi DIT tetap disempurnakan karena anti nyamuk pada pakaian tidak akan selamanya mempunyai kekuatan yang sama. Secara degradasi akan turun, dan untuk penyempurnaan harus ada lotion seperti yang sini sudah disediakan oleh Evan. Nah, kita masuk ke dalam ke menu utama saya bahwa produk ini adalah jaga kelola 3GK. Banyak yang mempertanyakan saya kenapa dikasih nama aneh-aneh, dan memang ini ada nama yang ada makna tersendiri. Tapi yang lebih penting ada fungsi dari produk ini adalah mengendalikan dan menolak nyamuk dan arthropoda yang lain. Intinya adalah arthropoda. Arthropoda itu adalah serangga yang berkuku-kuku, salah satunya nyamuk. Jadi bisa dibilang salah kalau memang yang kita kendalikan hanya nyamuk. Seperti Agas akan juga menerima dampak yang sama. Jadi produk ini sudah melalui uji coba di Titan sekitar awal tahun yang lalu dengan hasil yang menurut saya cukup mengembirakan, walaupun sebenarnya anggota-anggota Pak Bintang itu cukup ganas untuk menguji saya, karena semua tidak percaya dengan saya, bukan tidak percaya tapi ingin membuktikan. Oke, protokolnya 20 kali cuci standarnya. Jadi bapak yang di sini ini benar-benar dengan sekuat tenaga mencuci sampai 20 kali. Jadi ada yang dicuci 5 kali, 10 kali, 15 kali, sampai 20 kali, dan itu benar-benar dicuci. Ini saat ini kalau nggak salah Pak Wayan, ini juga proses pencucian terus menerus pada waktu itu. Ini saat kemarin dan lain sebagainya. Nah, hasil yang ada yang selalu saya dipertanyakan orang adalah hasilnya apa benar? Nah, sekarang begini, pada waktu kami melakukan paparan itu dilakukan dicarikan tempat yang benar-benar banyak nyamuk dan tidak akan tahan anggota di situ. Nah, waktu itu disebar masing-masing anggota dengan kontrol masing-masing, dan ada perwakilan sebagai pengawas independen mengawasi apakah betul atau tidak. Nah, di sini ini hasil yang benar-benar kasar. Pada waktu itu saya minta saya foto hasil malam itu bahwa cucian kelima 0 sampai kelima kita aman. Kekuatan anti nyamuk saya masih luar biasa. Cucian ke 10, 15, 20 itu rata-rata ada gigitan. Tetapi kalau kita average dari sampai ke 20, penurunannya hanya bisa dikatakan hanya 9% saja. Bah, ini sudah ideal dengan apa yang saya uji secara empiris, bahwa kita bisa mendekati 40 kali cuci, karena dari standar WHO itu dikatakan produk itu gagal, atau minimumnya WOPES itu mengatakan harus 20 kali cuci. Artinya kalau 9% penurunan, kami masih yakin 40 kali penurunan akan efektif. Tapi banyak anggota yang salah paham. Jadi mengatakan bahwa oke, 40 kali cuci, berarti setelah itu 40 kali cuci banyak begitu saja. Oh tidak, semua terdegradasi dengan pelan-pelan. Makanya cucian ke-20 mungkin agak sedikit menurun, dari sekitar 40 menurun. Kira-kira seperti itu. Nah, karakteristik dari keunggulan dari produk ini adalah satu sifatnya adalah mengendalikan, bahasa kasarnya adalah membunuh. Nah, kekuatan lain adalah menolak. Sebenarnya yang kita perlukan di sini adalah menolak bagaimana nyamuk itu tidak hinggap di badan kita, walaupun itu di pipi maupun di tangan kita. Estimasi kayak katakan di sini adalah 40 kali cuci.
dan itu harus tertentu yang kita harus lakukan. Terus kedua, kita mempunyai residualitas yang tinggi dan knockdown yang tinggi. Saya tidak mendapatkan foto anggota yang sedang melakukan uji coba pada waktu itu. Ada yang foto pada baju cucian 15, ada nyamuk yang tidak mau lepas dari baju itu. Setelah digoyang-goyang dan goyang-goyang, akhirnya kita sentil nyamuk itu jatuh dan dalam kondisi mati. Dan sepertinya laporan ini sudah pernah diedarkan dan ada foto-fotonya di sekitar. Terus kedua yang membuat spesial dan berbeda dengan produk lain adalah formulasi water based. Nah, saya dan saya sudah membuktikan bahwa produk ini juga sangat mungkin dan stabil dalam waktu yang lama. Terus mempunyai pH sekitar 7, artinya toleransi terhadap deterjen cukup baik. Jadi tidak mungkin dicuci sekali langsung hilang. Nah, ini yang kepingin saya tunjukkan benar-benar apa sih bedanya water based, apa sih bedanya solvent based. Karena banyak katakan, produk bangunan ini bukan satu-satunya yang ada di Indonesia. Banyak produk seperti ini. Benar, itu yang fogging. Tapi untuk tekstil, saya nggak yakin. Mohon maaf, izin, mungkin saya satu-satunya di Indonesia. Lah, untuk keperluan ini saya ingin memperlihatkan perbedaan, karena ini sangat penting. Saya akan memakai produk saya sendiri yang untuk fogging. Produk ini adalah solvent base. Inilah bedanya solvent base. Dan inilah produk yang untuk baju dengan dasar water base. Mohon maaf bila ruangan ini akan menjadi sedikit bau, karena saya pikir ini sangat penting untuk mendemongkan kira-kira seperti inilah dampak terhadap kulit dan terhadap manusia. Ini solvent base, ini water base. Paling tidak inilah perbedaan. Mohon maaf kalau saya minyak. Jadi baunya pun menyengat, wangi nggak terlalu, hasilnya pun berbeda. Oh gitu, ya. Jadi kalau basis air itu sangat ramah lingkungan, tidak mencemari karena tidak memakai. Kedua, pengendapan relatif hampir tidak, terus relatif akan buat manusia. Karena tidak mengalami iritasi di kulit dan menyebabkan efek-efek kesehatan yang lain. Terus baunya tidak menyengat dibandingkan dengan minyak. Kalau minyak tersendiri, kalau kita dalam dunia pertanian kita melakukan overdosis, maka apa yang akan terjadi adalah daun itu terbakar. Bukan seperti api terbakar, tapi biasanya kalau daun misalnya daun itu akan berdiri. Nah itulah namanya terbakar. Kira-kira seperti itu. Jadi dari segi keamanan memang water based dan solvent based akan berbeda. Bukan karena produk saya, tapi memang saya pun mempunyai produk solvent based juga yang untuk lingkungan. Saya akan sedikit lagi untuk karakteristik bahwa memang saya katakan dengan water based tadi, maka produk ini tidak terserap di pori-pori. Artinya aman, tidak menimbulkan sensitif pada kulit, tidak menimbulkan alergi, juga tidak karsinogen, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah ramah lingkungan. Dan kenapa ramah lingkungan? Karena sudah punya daya tolak sendiri. Kecuali kita sengaja membunuh lebah misalnya, yang lebah itu akan mati. Tapi kalau di situ adalah sebab kita melakukan sesuatu dan kita melakukan penyerapan, lebah juga tidak akan datang. Makanya ramah lingkungan dan ramah predator alami. Dan
Kalau ini adalah sebenarnya satu dampak waktu kita melakukan penyerapan, semua pori-pori itu diisi filler sehingga ada kesan lebih tebal. Kalau anggota Marinir mengatakan efek kancing. Nah, kedua adalah mencerahkan warna. Mencerahkan warna ini sedikit subjektif karena kadang-kadang kita tidak bisa membedakan, tapi anggota yang benar-benar tahu bajunya sendiri akan mengatakan dia lebih cerah, lebih kaku, seperti itu. Dan yang saya banggakan di sini adalah produk ini produk negeri yang diciptakan di Indonesia, walaupun Indonesia belum mampu untuk membuat tiangnya sendiri, tapi teknologi kita mampu. Nah, untuk penggunaan produk ini nanti akan saya selesaikan dulu, baru saya akan demokan. Ideal yang harus anggota Pampas mempunyai adalah sebenarnya adalah dua. Apa yang kita lakukan di 321 saya anggap itu ekonomis. Dengan harapan mungkin dengan bisa melakukan sesuatu yang programnya atau bajunya udah bagus, kehidupannya sudah mulai happy. Tetapi bagaimanapun musuh utama saya, pesaing utama saya adalah anggota yang sudah mulai jenuh, terus berpikir udah mau pulang, saya udah nggak usah terlalu sibuk lah. Nah, itu biasanya mulai angka kesakitan mulai naik. Nah, saya pisahkan dosis ini menjadi dua. Lebih mudahnya lagi, dosis itu konsentrasi itu saya bedakan bahan tebal seperti PDL Bapak dan bahan tipis seperti sapu atau yang lain. Nah, kalau untuk bahan tebal per potong baju adalah 20 mili dengan air resapan 450 mili. Kalau baju tipis seperti baju saya atau mungkin dengan sarung, kita memakai dosis 15 mili per potong dengan air campuran sekitar 350 sampai 400 ml air. Nah, untuk mempersiapkan baju ini secara singkat, saya sudah siapkan, tapi inilah kira-kira caranya. Baju yang ada kita lipat dengan benar. Lipatan harus seperti ini. Kenapa harus seperti ini? Dengan kita menggulung, kita membuat efek menjadi efek busa. Menggulung ini pun tidak boleh terlalu kencang. Kalau terlalu kencang tidak ada oksigen rongga-rongga lagi, sehingga tidak bisa berfungsi sebagai busa. Nah, setelah kita gulung dengan baik, kita boleh dengan tali atau yang sudah saya sediakan dengan karet. Nah, begitu juga dengan celana. Kita melakukan hal yang sama. Kita membuat busa. Nah, kedua adalah bagaimana kita membuat cairan larutan. Untuk membuat singkat waktu, tadi saya sudah melihatkan Pak, untuk air yang kita gunakan untuk satu setel baju dewasa ukuran normal itu 50, tetapi kadang-kadang ada anggota yang kecil, mungkin kita kurangi sedikit. Nah, pada intinya kita bicara dengan produk dengan bahan tebal. Jadi kemasan yang saya punya di sini gelas ukur adalah 15. Saya tuangkan, karena kita memakai dosis 20 ml, saya tuangkan 15 dan saya tuangkan sedikit lagi untuk menjadi 20. Sebenarnya hal yang terbaik yang harus dilakukan adalah, dan juga saya sediakan adalah memakai sarung tangan. Tetapi pernah saya katakan juga kepada Bapak waktu menjadi Pak Kosta bahwa saya mau uji lagi sekalian kita melihat efek kesehatan yang akan kita hadapi. Saya tidak memakai sarung tangan, kita membuat cairan larutan dari produk itu sendiri. Jadi cairan larutan adalah produk plus air yang ini saya sediakan sekitar 350 air. Nah, kalau kita campur air ini dengan baik, dengan sempurna, maka terlarut dengan baik. Tapi kalau kita asal-asalan, kemudian baju yang telah kita siapkan kita memasukkan plastik seperti ini, kalau misal produk itu kita aduk dengan asal-asalan, itu akan menimbulkan pulau-pulau, ya gumpalan-gumpalan atau pulau yang tidak rata. Nah, setelah kita melakukan produk ini, cairan larutan ini kepada baju yang kita siapkan, yang kita lakukan hanya mengemas saja. Mohon waktu sebentar karena perlu
waktu pertama. Tapi pada prinsipnya inilah yang akan terjadi. Tidak akan ada air yang tersisa di sini. Karena tadi kita membuat resapan. Sebenarnya waktu ini sudah meresap dengan baik, ini sudah aktif. Tetapi kalau barang ini langsung saya buka, ini masih banyak pulau-pulau yang kering. Nah, idealnya baju ini dikenal satu wajah sehingga pemerataannya sempurna. Lah, banyak anggota bilang, oh tak terlalu berdere-dere karena besok perang kita harus begini. Oke, pertama waktu yang harus kita selalu persiapkan. Hal yang terbaik untuk melakukan ini dan hasilnya ternyata lebih maksimal adalah mungkin pada waktu sore hari atau malam hari kita mau tidur. Kita udah siapkan, kita simpan aja sampai besok pagi, baru kita melakukan penjemuran secara seperti ini. Kenapa? Karena supaya air itu tidak turun dan airnya hilang, tetes-tetes. Nah, biarin air itu terjebak dengan baik, kering dengan betul-betul kering, dan setelah itu disetrika, baru digunakan. Alternatif kedua adalah dengan semprot. Tapi saya tidak pernah menganjurkan penyemprotan dengan dosis yang sama. Karena seperti Bapak-Bapak lihat, dengan melakukan seperti ini semua pori-pori masuk. Kalau dengan semprot, untung-untung kalau rata. Kalau rata pun hanya permukaan luar, permukaan dalam belum. Kita tidak bicara pori-pori. Sehingga kalau kita melakukan dengan penyemprotan ini, paling-paling ini juga nggak sampai 5 kali cuci. Daya penolak atau daya bunuh itu sudah hilang. Adakan satu, ringan. Kedua, harganya cukup relatif murah dibandingkan dengan Malfok yang di atas itu. Tapi kejelekannya adalah gampang mampet. Makanya ini harus disediakan. Salah satu anggota yang paling rajin itu mengatakan 3 bulan ini kalau denda, nggak bisa dipakai lagi. Makanya kalau dalam fungsi 6 bulan tugas terus di total 7 bulan 2 spare part itu cukup. Nah ini berupa gas. Ini gas ini juga bukan produk saya. Ini saya beli di S Hardware juga karena saya tidak spesialis di ini. Tapi ini adalah alat pelindung. Nanti saya akan ceritakan lagi kenapa saya membawa masker dan kacamata. Berikutnya, ini salah satu mungkin yang ingin saya sampaikan juga. Saya pernah sosialisasi di unit 141 yang sekarang sedang pantas di Nunukan, Kalimantan Timur. Memang mereka tidak membeli atau apapun pada waktu itu. Cuma saya pikir saya sudah jauh-jauh dari Jakarta ke Kalimantan mereka, tidak ada tidak ada pembelian. Ini bagus, saya menyumbang. Saya katakan belum tentu loh informasi yang didapat karena nggak ada malaria, nggak ada demam berdarah itu udah bawa aja. Dan pada waktu itu memang dirasanya memang relatif aman. Ternyata betul Pak, dalam 1 bulan ini yang terjadi Pak. 2 langsung 4 DBD dan 4 DBD dan 3 kasus malaria. Dan waktu itu saya bilang, Wadan, mohon maaf, saya kan sudah memberikan urut ini, tolong disikapi. Dan akhirnya memang agak menurun Pak. Nah saya juga tidak tahu Pak di sini apa, kenapa bisa terjadi seperti ini. Tapi saya meragukan kasus malaria ini. Kalaupun ini betul, sepertinya hanya 2 kasus malaria. Karena sepertinya mereka tidak menggunakan alat namanya RDT untuk mendiagnosa dan darah. Cukup lengkap. Dan presentasi ini didasari dengan data bahkan dengan fakta aktual di lapangan. Saya pernah diri sekolah 5 tahun 4 kali, dan selama 5 tahun saya dengan istri membawa anak saya kecil yang satu umur 3 tahun, yang satu umur waktu itu kelas 3 SD umur 9 tahun. Tetapi sepanjang 5 tahun saya tidak pernah kena malaria. Apa yang saya lakukan? Protap tadi mana? Protap sebetulnya angkatan darat atau tentara yang ditugaskan ke sana sudah dibekali dengan obat-obat itu. Saya hanya melakukan protap. Dulu saya dibekali dengan kesehatan, ada fansida diminum 2 minggu sebelumnya. Saya, istri saya meminum 2 minggu sebelumnya.
Kemudian setelah sampai di sana kita meminum lagi. Kemudian selama di sana saya melakukan lingkungan bersih, kemudian yang tidak ada jendelanya, tidak ada kawat keramnya kita pasang. Kemudian katanya itu nyamuk itu masuk ke rumah itu pada saat gelap, antara gelap dan terang. Sehingga pada saat gelap dan terang, ya kita sekeluarga masuk rumah, tidak ada yang keluar. Itu kami lakukan ya sepanjang waktu. Dan malaria itu juga kambuhnya manakala kita dalam keadaan kurang sehat. Sehingga saya dulu punya program, mau tidur makan, supaya kita selalu dalam keadaan fit. Dan itu kami lakukan dan tidak terjadi apa-apa. Kemudian selama 5 tahun kami di sana, serangan malaria itu pada tahun 2006. 2006 itu rumah sakit Martin Inde itu sampai di lorong-lorong itu penuh karena hampir 300 orang kena malaria. Kemudian saya penasaran, ada apa yang terjadi? Kok di pos itu banyak sekali yang masuk? Saya datang Itu bisa di spray itu juga sangat mungkin sangat efektif sekali kalau itu bisa dilakukan ya di dalam semudi ini harus dipikirkan. Kemudian nyamuk menggigit pada daerah yang terbuka. Nah, tubuh kita pakai baju ya sudah ditutup baju. Nah, kita mampukan untuk Replan itu obat ini untuk bisa juga untuk usahakan, tapi bisa untuk mencegah itu tolong diberikan atau untuk diteliti lanjut sehingga tidak hanya untuk baju saja tapi untuk kulit sehingga langsung seperti kami. Ini maksud saya untuk lebih rajin praktis karena dengan pola seperti ini dengan kepadatan kegiatan dengan situasinya seperti itu mungkin prajurit ada sedikit keengganan untuk seperti ini. Itu saja. Obat-obat yang tadi dipaparkan oleh Pak Bupati yang begitu bagusnya, ini oleh DPK pernah dilaksanakan penelitian bersama antara DPK Angkatan Darat bersama Balutan MH pada tahun 2005. Kebetulan saya sendiri pelaku penelitinya pada waktu itu meneliti pemanfaatan serat rami untuk pakaian dan perlengkapan TNI. Kemudian ada saran dari Dirkesat dilanjutkan coba dikaitkan dengan perlengkapan TNI yang hubungannya untuk menolak nyamuk. Dan hasilnya kami paparkan di depan Bapak Wakasat waktu tahun 2005 di Cilodong. Hanya kita belum total penelitian itu karena memang anggaran terbatas. Antara lain obat Permentrin selaku basic dari anti nyamuk ini waktu itu masih buat diproduk dari luar negeri. Jadi merupakan barang yang mahal untuk Indonesia. Kami sudah mengaplikasikan untuk pakaian, lampu, bahkan ke tenda Elton pada waktu kita kami buat tenda VIP. Sampaikan tindak lanjutnya karena memang berimbas kepada anggaran tersedia. Jadi kita serahkan mungkin ke Mabes TNI. Akhirnya ditindaklanjuti oleh Mabes TNI adanya bekal-bekal Kapolri untuk personil yang akan bertugas operasi. Baru satu yang menggunakan anti nyamuk yaitu PT Loreng PF. Artinya PT Loreng yang sudah diproses finish dengan Permentrin. Saya bawa sini Pak. Dan kalau diperlukan yang bersangkutan namanya Satrio Wibowo boleh kita tunggu hari ini. Silakan.
Ini kalau yang ini yang barusan dimasukin Pak. Kalau ini memang, ini mohon maaf Pak, ini selalu saya gunakan Pak, ini udah overdosis Pak, karena saya pikir selalu untuk nunjukin aja, nunjukin aja. Tapi ini memang ya, ini akhirnya agak, kalau dicek di laboratorium ini udah overdosis, memang saya korbankan ini satu terus Pak, ini satu lagi ya saya cuci lagi, ini belum dicuci ulang, belum dilakukan apa-apa, ini yang baunya Pak. Oh, ini memang Kita tahu sarung. ya orang bau sarung Pak. Oh, bau Ya baik, kan gampang. Mungkin demikian Pak, mohon maaf, terima kasih. Mungkin kita bisa sosialisasi ngobrol lagi demikian. Baik, terima kasih Pak Jadi saya para bos sekalian. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan bisa melalui alamat jelas, bisa email sehingga sebagai matang. Saya sekali lagi terima kasih. Nanti saya akan berhenti di sini, kembangkan terus karena ini merupakan salah satu dharma bakti kita. Jadi kalau ini bisa dimanfaatkan tidak hanya pada pasti, tapi untuk masyarakat yang luas. Sehingga bisa, karena sampai sekarang itu malah ini masih ya, khusus Paksul saja dan tidak hanya di Paksul saja. Saya kan di Indonesia ini saya tahu ada daerah-daerah lainnya yang ini halnya tidak bisa dimanfaatkan. Semoga apa yang dilakukan oleh Pak nanti manfaat dan diberikan pahala. Sudah puasa. Dan kita semuanya para sekalian semoga selalu diberkahi Allah Tuhan yang Maha Pengasih lainnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya Pak. Oke, ya. Dengan itu kayaknya terima kasih. Jadi hanya video apa? Yang buah merah-merah itu namanya strawberry. Dan